Selamat pagi Bapak Ibu semua. Akan kami bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 16 Mei 2021. Ibadah pagi. 1. Motor inventaris gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja telah membeli sebuah sepeda motor baru Yamaha Lexi untuk kendaraan inventaris pendeta, harap menjadikan perhatian. 2. Majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Berikut nama calon majelis baru periode 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2024. 1. Bapak Purwanto, Jebres 3, Diaken. 2. Ibu Susi Noviana, Jebres 3, Diaken. 3. Bapak Agus Jatmiko, Jebres 6, Diaken. 4. Ibu Pratiwi Indah Nugraheni, Jebres 8, Diaken. 5. Ibu Kristiorini, Jebres 9, Penatua. 6. Ibu Diah Rusmiati, Jebres 12, Diaken. Bila ada tanggapan atau masukan, jemaat dipersilahkan untuk menghubungi kantor gereja pada jam kerja atau secara tertulis. Adapun majelis yang akan habis masa baktinya yaitu 1. Bapak Danang Tetuko, 2. Bapak Joko Kismanto, 3. Bapak Bambang Suwito, 4. Bapak Basuki Cahyo, 5. Bapak Bambang Wijayanto, 6. Ibu Kostriani, 7. Bapak Henry Kurniawan, 8. Bapak Heru Sumitro, 9. Bapak Unggul Trisulo, 10. Ibu Eni Kresmastuti. 3. Perpanjangan masa kemajelisan berdasarkan rapat pleno majelis berkaitan dengan masa bakti majelis pengurus harian MPH, maka 1. Penatua Joko Kismanto, 2. Penatua Bambang Suwito, 3. Diaken Basuki Cahyo, 4. Diaken Bambang Wijayanto diperpanjang kemajelisannya sampai tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan Diaken Bapak Unggul Trisulo dan Ibu Eni Kresmastuti diperpanjang kemajelisannya sampai periode 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2024. Harap menjadikan perhatian. 4. Amplop Riyoyo Unduh-unduh. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa telah disediakan amplop Riyoyo Unduh-unduh bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan. Bisa mengambil dan dimasukkan pada ibadah Riyoyo Unduh-unduh pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Amplop juga bisa diambil di kantor gereja. 5. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan pendeta Dr. Uri Ristian Saktila Bukti SSI MSN dari GKJ Danukusuman pada kebaktian siang pukul 9. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus pendeta Suwarto SSI ke GKJ Petoran pada pukul 6.30. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. 6. Lowongan pekerjaan. PKBM Kidsland Penagrin, sebuah sekolah program kesetaraan berbasis musik, membutuhkan tenaga mentor dengan kualifikasi seperti yang tercantum dalam flyer yang ditempel di papan pengumuman gereja. Bagi warga jemaat yang berminat bisa memasukkan lamaran ke alamat yang tercantum di pengumuman. 7. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 2 Mei 2021 pukul 6.30 85 orang, pukul 9.86 orang, pukul 17.71 orang, jumlah 242 orang. Minggu 9 Mei 2021 pukul 6.30 108 orang, pukul 9.86 orang, pukul 17.71 orang. Jumlah 266 orang. Persembahan Minggu 9 Mei 2021.
1 persembahan kotak putih 1.751.000. 2 persembahan kotak merah Rp1.894.000. Persembahan lahan parkir Rp305.000. Persembahan bulanan operasional Rp5.270.000. Persembahan janji iman Rp4.965.000. Persembahan perpuluhan Rp5.890.000. Rebon Rp15.000. Persembahan istimewa Rp550.000. Persembahan rimatan Rp300.000. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi ini adalah beliau Penata Sony Laksana Nugraha. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ketiga bulan Mei. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8. Kita bersyukur dengan bangkit berdiri, menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan NKB 7 bait 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pasca kenaikannya ke surga, Kristus membekali para murid dengan janji pemeliharaannya. Itu semua tertuang di dalam doa Yesus bagi para muridnya
mereka selalu dipelihara, serta iman mereka semakin teguh dan sungguh-sungguh. Janji dan harapan pemeliharaan itu menjadi hal yang menguatkan mereka untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia ketika mereka mengemban tugas pewartaan kabar baik. Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Raja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Berikanlah sentosamu dan kuasai diriku, padamu suka berhak jadi rajaku tetap. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita memohon pengasihan Allah dan kita tunduk di dalam keheningan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Masuk ke dalam kasih Allah.
saat keluh, Yesusku datanglah. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, mari kita menerima berita anugerah yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata atas kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Nya. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi ini kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak menyediakan diri kami, hati dan hidup kami untuk secara khusus menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami, hati dan pikiran kami, sehingga kamu dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu itu. Pakailah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, kiranya Tuhan memampukan hamba-Mu ini untuk menyamaratakan hanya kehendak-Mu dan bukan kemampuannya sendiri. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil pada kebaktian pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 sampai dengan 19. Yohanes 17, ayat 6 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya semua kesehatan, berkat, kebahagiaan ada pada kita sekalian. Amin. Minggu ini adalah sebuah minggu yang istimewa, disebut sebagai Minggu Paskah yang ke-7. Di antara 2 hari besar umat Kristen yang ada di dalam kalender gerejawi. Hari Kamis yang lalu kita merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan besok hari Minggu kita akan merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Maka secara kontekstual hari ini, di minggu ini menjadi sebuah hari atau minggu yang sangat istimewa, di mana kita sekalian di dalam urut-urutan kalender gerejawi ini memasuki masa tunggu hadirnya Sang Penghibur, Sang Penolong yang akan menyertai hidup dan memelihara iman kita, yaitu Roh Kudus. Nah, di masa-masa menunggu ini kita bersama-sama telah membaca Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19 tadi. Secara keseluruhan, Injil Yohanes pasal 17 ini diberi judul doa Tuhan Yesus. Tentu kalau kita bersedia untuk membaca doa Tuhan Yesus di dalam Injil 17 ini, secara perlahan, pelan-pelan, dinikmati, kita akan memahami apa yang Tuhan mau. Sehingga akan mempermudah kita untuk mengikuti apa yang menjadi pergumulan Tuhan kala itu bagi para muridnya di dalam doanya. Kalau kita meneliti isinya, pasal 17 ini ada 26 ayat. Ayat 1 sampai dengan 5, ini doa Tuhan Yesus atas apa yang Dia sampaikan dalam kehidupan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini sebagai Tuhan dan manusia sejati.
diserahkan kembali kepada Bapa di surga. Ayat 6 sampai dengan 19 yang kita baca tadi adalah doa Tuhan Yesus bagi para murid-muridnya pada saat itu, yang disebut sebagai para rasul, sahabat Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang. Minus 1, Yudas Iskariot yang menyerahkan Tuhan. Dan ayat 20 sampai 26 ada doa Tuhan Yesus bagi kita sekalian orang-orang percaya. Tuhan mendoakan kita, memintakan pemeliharaan atas kehidupan kita kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, banyak sekali bacaan yang menyertai Injil ini. Nanti boleh dibaca di rumah masing-masing sesuai dengan kalender gerejawi yang ada. Secara khusus pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari apa isi dari doa Tuhan Yesus bagi para murid-muridnya. Karena kita membaca hanya bagian ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Pertanyaan pertama tentu saja, mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk para murid? Bukankah para murid itu adalah orang-orang yang terdekat, yang terus-menerus bersama dengan Tuhan? Yang apapun yang dialami oleh Tuhan, dia melihat secara langsung. Mengapa Tuhan Yesus berdoa bagi mereka? Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang sangat mengenal sahabat dan kawannya. Mengenal para murid-muridnya. Memang mereka bisa pada suatu saat sangat militansi di dalam membela kebenaran dalam imannya. Reaktif dan sangat emosional pada saat tertentu. Tetapi di suatu saat yang lain mereka adalah orang-orang yang sangat peragu, kurang percaya dan rapuh. Maka saat Tuhan Yesus menyadari, melihat para murid, konteks doa ini Tuhan Yesus pada saat akan ditangkap Bapak Ibu. Jadi ucapan doa Tuhan Yesus ini kalau di dalam masa saat itu adalah saat malam sebelum dia ditangkap. Kemudian menjalani kehidupan eksekutorial hingga mati di kayu salib. Tuhan Yesus perlu berdoa bagi para murid. Karena semua keterbatasan dan kelemahan dikala mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Segala kelemahan dan keterbatasan saat mereka menghadapi sebuah tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Maka secara khusus Tuhan Yesus berdoa bagi para murid. Apa isi dari Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus ini Bapak Ibu sekalian? Doa yang pertama ada di dalam ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Permintaannya adalah peliharalah mereka dalam namamu. Doa yang pertama adalah Tuhan memohon kepada Bapa di surga agar para murid ini dipelihara dalam hidupnya untuk menjadi satu kesatuan dalam persekutuan di dalam nama Tuhan. Mengingat bahwa tekanan terhadap kehidupan pada masa itu yang sangat luar biasa membuat para murid itu gampang sekali goyah. Saat diperhadapkan pada satu pilihan, apakah tetap mengikut Tuhan atau bersama dengan para orang-orang Yahudi menghukum Tuhan. Pilihan yang sangat sulit pada waktu itu sehingga Tuhan Yesus berkenan mendoakan kepada Bapa di surga agar para murid ini dipelihara hidupnya tetap dalam sebuah kesatuan persekutuan di dalam nama Tuhan. Kemudian doa yang kedua tertulis di dalam ayat yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu,
Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Tuhan Yesus mendoakan para murid untuk mendapatkan sukacita yang penuh di dalam Tuhan Yesus. Bukan sukacita yang bersifat sementara, sukacita yang hanya temporer, sukacita yang ditawarkan dunia ini adalah sukacita yang bersifat temporer atau sementara. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid itu seringkali tergiur, terbujuk oleh rayuan dunia ini yang menawarkan sukacita yang sifatnya sementara. Sehingga saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, kiranya Tuhan memberikan sukacita yang penuh di dalam namaku kepada mereka. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sampai sedemikian Tuhan memperhatikan kehidupan para murid-Nya. Mencermati bagaimana cara para murid itu hidup di dalam kehidupannya. Biar mereka tidak terjatuh dalam sukacita yang sementara, mereka didoakan untuk mendapatkan kesempurnaan sukacita yang sejati, yaitu mengikut Tuhan dan hidup di dalam nama Tuhan. Doa selanjutnya adalah yang tertulis di dalam ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Tuhan Yesus memintakan perlindungan kepada Bapa di surga untuk para murid yang begitu lemah ini. Agar kalau si jahat hendak berusaha mengambil hidup mereka, ada Bapa yang melindungi. Saat si jahat hendak merenggut hidup mereka dan memasukkannya dalam bagian hidup jahat mereka ini, ada Bapa di surga yang membentengi. Sudah 3 bagian permohonan Tuhan Yesus dinyatakan. Memelihara mereka, memberikan sukacita yang penuh, melindungi mereka, dan doa bagian yang terakhir di ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus meminta ada standar kualitas hidup sebagai murid Tuhan. Bukan hidup yang sembarangan, hidup yang sembrono, hidup yang tidak ada arahnya. Tuhan Yesus menginginkan bahwa seorang murid yang berada di lingkungan utama bersama dengan dia memiliki kualitas hidup yang kudus di dalam kebenaran. Mampu membedakan bagaimana cara hidup yang tidak benar dan benar. Mampu terus menjaga kehidupan hidupnya ini dengan kekudusan. Sebuah standar yang tentu saja sangat luar biasa tingginya. Lalu apa pesan bagi kita sekalian di masa kini? Melihat, menyikapi, mempelajari doa Tuhan Yesus bagi para murid-Nya ini. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan kita? Apakah masih relevan? Apakah masih cocok doa Tuhan Yesus bagi kita sekalian? Mari kita mulai mengaca, mari kita mulai memeriksa diri kita, mari kita mulai mempelajari apa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup iman kita di dalam Tuhan Yesus. Apakah sementara ini kita memiliki cara hidup yang sama dengan para murid? Meskipun kita sudah dianggap sebagai orang-orang yang kenal dan percaya pada Tuhan Yesus, memiliki segala pergaulan dan juga kehidupan rohani yang luar biasa dalam hidup kita. Perjalanan panjang hidup kita selalu diwarnai dengan banyak hal yang bersifat rohani dan intim dengan Tuhan. Apakah doa Tuhan Yesus ini masih cocok bagi kita? Mari kita mulai melihat dan mempelajari itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita boleh jujur terhadap diri sendiri,
saat Tuhan Yesus berkenan mendoakan para murid itu sesungguhnya itu mendoakan hidup kita. Orang-orang yang merasa dan mengaku bahwa kita adalah murid-muridnya juga, umat pilihannya, kawanan yang terpilih di dalam kehidupan iman kita ini. Tuhan Yesus sangat tahu, bahkan paham, menyelidiki sampai hati yang terdalam kita masing-masing, bahwa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita membutuhkan kuasa yang luar biasa, yang memampukan kita untuk terus berjalan hidup dalam tangan kendalinya, dengan iman percaya yang tertuju pada Dia. Itu sebuah pergumulan harian, pergumulan senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga di ujungnya nanti kita akan kedapatan sebagai hamba yang setia, yang terpilih. Hamba yang menjadi sahabat dekat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pembelajaran pada masa kini atas doa Tuhan Yesus bagi para murid yang pertama, mari kita meneladani sikap dan tujuan hidup Tuhan Yesus. Sosok pribadi yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, bersedia berkorban, bahkan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita, umat manusia. Itu pun masih sempat menaikkan doa bagi orang lain, bagi para murid, bagi dunia, dan bagi kita. Keteladanan ini yang harus kita lakukan, kita jadikan kaca bagi kita sekalian, cermin yang baik untuk kita bisa melakukan hidup kita sepanjang hari di masa-masa kini. Bahwa kita diminta, didoakan untuk tidak menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri, tetapi pribadi yang peduli dan peka terhadap sesama, kebutuhannya, pertolongan yang akan kita berikan, dan sebagainya. Terutama di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan mengajak kita untuk meneladani kehidupannya yang bersedia, menyerahkan segala milik yang dimilikinya ini untuk diberikan pada manusia. Dan ini adalah tantangan, perintah Tuhan ini tantangan bagi kita. Kita diminta untuk memulai hidup peduli dan peka dengan cara meneladani hidupnya. Pembelajaran yang kedua, seharusnya kita senantiasa bisa menaikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita di dalam menapaki kehidupan kita sepanjang hari. Jangan pernah menganggap bahwa hidup yang kita jalani ini, hidup yang itu-itu saja, hidup yang biasa-biasa saja, sehingga kita boleh dalam tanda kutip menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kita. Bukankah kehidupan ini disediakan? Bukankah penyertaannya diberikan? Bukankah tuntunan dan pimpinannya disampaikan pada kita sekalian? Sehingga kehidupan kita selalu diberikan jalan keluar saat ada masalah. Diberikannya solusi saat kita menghadapi pergumulan. Mengapa kita tidak pandai dan tidak cakap untuk bersyukur? Mengapa kita menahan diri dan mengakui bahwa ini adalah semua pemberian Tuhan, dan kita tunduk dengan kerendahan hati, bersyukur atas apa yang Dia nyatakan. Melalui doa Yesus ini, kita diingatkan, mari kita bersyukur. Hidup yang kita terima setiap hari, mari kita syukuri. Kita bertemu dengan keluarga tercinta, kita menikmati kehidupan dengan udara segar, kita menikmati indahnya kesehatan, dan sebagainya. Mari kita syukuri. Dan biarlah rasa syukur ini mengungkapkan kehidupan kita yang sudah didoakan Tuhan. Karena Tuhan berdoa bagi kita, sukacita yang sempurna di dalam nama Tuhan. Pembelajaran yang selanjutnya adalah, sebenarnya kita diingatkan sekali lagi oleh Tuhan, bahwa kita ini asalnya bukan dari dunia,
Kita memiliki kewarganegaraan surgawi bersama Tuhan. Kita ini adalah warga negaranya Tuhan Yesus. Maka sangat wajar kalau dunia ini tidak bersekutu dengan kita. Dunia membenci kita. Dunia menawarkan tipu dayanya bagi kita. Dunia akan memperangkap kita sekalian. Sangat wajar. Karena kita memang bukan dari dunia ini. Maka kesadaran bahwa kita bukan warga negara dunia ini, kita adalah kawanan warga negara surgawi yang Tuhan sudah sediakan sejak semula kita dipilih. Maka yang harus kita lakukan adalah bisa meneliti, bisa mencermati, bisa menentukan apakah perjalanan hidup kita ini saat kita menapakinya hari demi hari, waktu demi waktu, kita sedang berjalan ke arah yang benar. Apakah jalan yang kita tempuh itu menunjukkan, memberikan predikat bahwa kita adalah warga negara surgawi? Kalau kita tahu dan kita menyadari, bahkan kita merasakan, mari kita berhenti. Kita kembali mengingat bahwa kita tidak akan hidup seterusnya di dunia ini. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga, dalam kehidupan yang kekal. Maka saat hidup kita sudah mulai melenceng dari jalan Tuhan, kita harus berhenti dan berbalik. Kita harus berhenti dan menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kemudian pembelajaran yang terakhir, tadi sama seperti kualitas hidup para murid, standar yang digunakan Tuhan, predikat yang digunakan Tuhan itu sangat berat. Tuhan Yesus mendoakan kekudusan bagi para murid. Kudus atau suci, atau bersih, atau putih adalah sebuah standar yang tidak ada tawaran lain. Kita tidak diperkenankan hidup dalam warna yang abu-abu. Hidup dengan toleransi pada diri sendiri. Hidup yang memperbolehkan kita memaklumi kelemahan dan keterbatasan sebagai alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan itu. Tuhan menginginkan standar hidup yang berkualitas yang sangat tinggi di dalam kehidupan kekristenan kita. Bahwa kebenaran adalah utamanya. Maka saat apapun yang kita kerjakan dalam rangka kebenaran itulah, kita tahu bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahwa Tuhan sedang mengerjakan kekudusan di dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menjalani hidup di masa-masa ini, terutama di 1 tahun terakhir ini, masa yang sangat sulit ini, ada 2 hal yang sepertinya saling bertentangan. Satu sisi kita diminta untuk survive, bertahan di dalam kehidupan kita di masa sulit ini. Tapi di sisi lain, Tuhan menginginkan standar yang sangat tinggi bagi kehidupan kekristenan kita. Anak-anak Tuhan yang tidak boleh jatuh di dalam area abu-abu atau bahkan hitam. Dia menginginkan bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus harus dengan standar kudus, putih. Padahal masa ini sangat sulit. Kita bertahan hidup saja sangat sulit. Tetapi percayalah ibu bapak sekalian, sama seperti Tuhan Yesus mendoakan para murid, Tuhan Yesus mendoakan kita. Sama seperti Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Dia selalu akan membukakan jalan keluar bagi segala permasalahan yang kita hadapi.
Dia akan menempatkan kita sebagai seorang pemenang dengan sukacita yang penuh. Dan Dia pasti akan membawa kita kembali menjadi seorang berkewarganegaraan surgawi bersama dengan Dia. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita terlibat secara penuh di dalam pergumulan ini dengan menyediakan diri setia dan taat kepadanya? Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang mampu, bahkan sangat mampu menolong kita sekalian? Dia tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus akan mengawal kita. Roh Kudus akan memampukan kita menemukan jalan Tuhan itu. Kiranya rancangan Tuhan yang ada di dalam hidup kita berjalan dengan kesediaan kita mentaati firman-Nya dengan baik. Selamat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita akan memujikan nyanyian Kidung Baru 140, bait yang pertama dan kedua sebagai nyanyian pemantapan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Saat pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah berkenan menuntun setiap ibadah kami. Jemaat-Mu boleh menyaksikan kuasa-Mu bekerja dalam ibadah ini, merasakan betapa campur tangan kuasa-Mu boleh memakai hidup kami, hati kami untuk terbuka
menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur diperkenankan berkumpul beribadah di rumah ibadah ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Tengah-tengah ucapan syukuri Tuhan, kami mengingat saudara kami yang tidak bisa beribadah bersama kami karena merasakan sakit penyakit dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Darno, Bapak Sigit, Bapak Ibu Suroso, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet, Ibu Prabowo, Saudari Erlina, dan saudara kami yang lain yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, berkenanlah untuk menjamah mereka di dalam sakit penyakitnya. Berikan pengharapan kesembuhan di dalam diri mereka. Berikan kekuatan untuk menanti-nantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan tetapi percaya penuh bahwa kuasa Tuhan bekerja dan menghadirkan kuasa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang ada di GKJ Jebres Tuhan. Kami berdoa setiap rumah tangga di dalam segala permasalahannya, hubungan suami istri yang terbaik, orang tua dengan anak, antar saudara. Kiranya Tuhan memampukan kami sekalian memelihara kasih yang nyata dari Engkau. Dan biarlah kami mendasarkan kehidupan kami berumah tangga di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah berusia lanjut. Kiranya Tuhan berkenan di masa-masa tuanya, Tuhan hadir dengan segala kebaikan-Mu, sehingga saudara kami ini memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa meskipun kehidupan umurnya bertambah, tetapi Tuhan senantiasa akan memelihara hidup mereka dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah semangat yang menyala di dalam Engkau, terus Engkau hadirkan kepada saudara kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah dan kuliah, dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, yang pada saat ini masih pembelajarannya melalui offline. Kiranya Tuhan melalui online, kiranya Tuhan berkenan memampukan mereka sekalian untuk bertanggung jawab atas pembelajaran ini. Biarlah dengan segala keterbatasan ini mereka tetap menjadi murid atau siswa dan mahasiswa yang baik, yang senantiasa menjalani kehidupan sekolah dan kuliahnya dengan tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kuliah dan sekolah mereka juga bukan biaya yang murah dan sedikit. Biarlah mereka senantiasa dimampukan, diberikan kepandaian dan segala tanggung jawab, sehingga mereka akan menikmati kebaikan Tuhan melalui perjalanan pendidikan mereka yang terus-menerus meningkat dan boleh menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk pergumulan saudara kami di dalam mencari dan menemukan pekerjaan yang tepat dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya setiap pekerjaan yang menjadi pergumulan saudara kami ini. Dan saat mereka sudah menemukan pekerjaan itu, kiranya mereka boleh mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kedisiplinan, melalui ucapan syukur di dalam kehidupan bekerja mereka. Kami juga berdoa untuk para muda-mudi yang merindukan jodoh yang dari Tuhan, keluarga-keluarga baru yang menginginkan kehadiran anak-anak bagi keluarga mereka. Oh Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Berilah kami kemampuan untuk melihat kebaikan-Mu dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mulai kendor di dalam keyakinan itu, tapi terus berdoa dan meminta kepada-Mu, karena Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Kiranya Tuhan mengutus setiap kami, setiap keluarga kami menjadi utusan-utusan-Mu, saksi-saksi yang hidup, sehingga banyak orang akan melihat bagaimana cara hidup orang Kristen pilihan Tuhan, sehingga banyak orang akan percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus bekerja atas setiap keluarga ini,
dan percaya juga kepadamu, menerima pengampunan-mu, dan mendapatkan keselamatan melalui kesaksian yang kami bawakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan pekerjaan kami masing-masing dalam tangan pemeliharaan-mu Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk bersyukur, terus mendapatkan pekerjaan sebagai sarana pemeliharaan Tuhan bagi pemenuhan kebutuhan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini GKJ Jebres. Kami berdoa untuk setiap majelis yang Tuhan sudah utus menjadi para pengurus gereja ini. Tuhan mampukan setiap kami para majelis untuk boleh memberikan pelayanan setulus hati kami. Tidak dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerendahan hati, bersedia dibawa dan dimampukan oleh Tuhan, mengerjakan setiap panggilan gereja ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk rencana program yang hendak kami lakukan. Yang terdekat adalah perayaan turunnya Roh Kudus dan juga perayaan Riyaya Unduh-Unduh. Bapa di surga, bangkitkanlah semangat menyala-nyala di dalam diri kami, umat-Mu, warga surgawi ini. Biarlah kami senantiasa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang terpanggil melayani kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan, baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, dan lembaga-lembaga manapun yang Tuhan sudah utus, menjangkau setiap saudara kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memakai setiap lembaga itu, biarlah menyuarakan kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami juga menyerahkan kepadamu pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Di masa-masa sulit ini mampukan setiap kami menyadari bahwa pemerintah kami adalah pemerintah yang dipilih dan diutus Tuhan. Ialah presiden dan para menteri serta semua pejabat-pejabat negara. Tuhan mampukan untuk terpanggil mengatasi segala permasalahan yang ada di bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk kehidupan warga negara bangsa Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan melalui saudara kami yang lain, uluran tangan dan bantuan apapun sehingga saudara kami ini segera dipulihkan dari sakit penyakit dan bencana yang mereka alami. Bapa di dalam surga, sungguh kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Pakailah kami sebagai utusan-utusan-Mu. Kami mengaku betapa lemah dan terbatasnya kami Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa kami ya Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kami ini. Kau menyerahkan seutuhnya perjalanan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan dengarkanlah seruan doa dari jemaat yang hadir di kebaktian ini dalam doa pribadi mereka satu persatu. Berkenanlah mendengar suara hati kami ya Tuhan, karena kami meyakini bahwa Engkau menerima dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau ikat satukan seluruh doa dan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Pada kesempatan ibadah ini kita telah diberi kesempatan memberikan persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita,
dan sukarela di awal ibadah. Sedangkan nas yang mendasari persembahan pada minggu ini diambilkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan menaikkan nyanyian pengucapan syukur dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1 dan 2. Kecukupan dari kasih-Mu baru, syukur atas pekerjaan waktu lelah, syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak henti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu agar kami tak sesat. Kita akan bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan telah perkenankan kami semua untuk beribadah memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga boleh bersyukur, kami boleh menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan persembahan ini agar berguna bagi sarana pelayanan gereja kami di dalam menunjukkan kesaksian dan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pakai untuk mengelola di dalam penggunaan persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga saudara kami ini tetap hidup berkenan kepada Engkau di dalam menjalankan tugas pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jikalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan keadaan selamat. Tuhan, di dalam kami beribadah dan mengumpulkan persembahan, jika banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Inilah Tuhan doa ucap syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 416, bait yang pertama dan ketiga. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pesiaran hidup kita di dunia ini masih akan terus berlanjut dan tidak terhenti sampai di sini. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi kebenaran di dalam dan bersama Kristus. Marilah bersama kita menerima dan memohon berkat bagi kita sekalian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.